Halo, ketemu lagi dengan gua Andri dari Dicode Edu dan Dicode X. Di hari Minggu yang menyenangkan ini, mari kita lanjutkan video terakhir tentang Swift 3 Development for Raspberry Pi ya. Terakhir dari video ini kita lihat bahwa saya sudah memperlihatkan bagaimana kita bisa menginstall Swift 3 runtime dan juga compiler ya di Raspberry Pi 3 ya dengan OS Ubuntu 16.04 Xenial. Dan it's time for us to do more programming with it. So let's do it. Beralih ke terminal. Di sini saya menggunakan macOS untuk mengakses Raspberry Pi melalui serial ya dengan menggunakan kabel USB to TTL. Saya menggunakan program yang bernama dterm ya. Kita execute seperti ini. Dan sekarang saya berada di Ubuntu. So, the first thing when you learn coding for Arduino, Raspberry Pi, or board IoT yang lain, kita mulai dengan menyalakan LED. It's like the hello world code when you learn programming language. So let's do that now. Untuk menyalakan dan mematikan LED menggunakan Raspberry Pi, kita bisa mengontrolnya dengan GPIO. For that, let's see this schematics. Seperti kita lihat di sini, ada sebuah LED di mana kaki anodanya terhubung dengan pin ke-40 ya dari GPIO pinnya Raspberry Pi atau sering dikenal sebagai GPIO 21, dan kaki anodanya melewati sebuah resistor terhubung dengan ground dari GPIO Raspberry Pi. Nah, untuk menyalakan LED ini kita cukup memberikan logic 1 atau high ya pada GPIO 21. Nah, sebelum gue mendemokan bagaimana mengontrol GPIO menggunakan Swift, let's first make sure bahwa kita bisa mengontrol GPIO dengan program lain. Untuk itu, gue akan menggunakan program GPIO dari WiringPi. Untuk menginstall WiringPi, teman-teman bisa ikuti tutorial di URL ini. Pertama kita make sure GPIO program sudah terinstall. Oke. Nah, kita bisa melihat layout GPIO pin dari Raspberry Pi dan juga value-nya saat ini beserta direction dengan mengetik GPIO read all. Oke, di sini kita lihat pin physical 40 itu adalah GPIO 29 ya. Atau menurut penamaan BCM dia adalah GPIO 21. Nah, actually kita akan menggunakan penamaan atau penomoran berdasarkan BCM yaitu GPIO 21. Now let's make sure kita bisa menggunakan program GPIO dari WiringPi ya. GPIO strip G. Nah, strip G di sini menandakan bahwa kita akan menggunakan penomoran BCM. Ya. Kita tulis mode 21 out ya, yang menandakan bahwa pin 21 dengan direction out atau sebagai output. Next, kita akan menulis logic high pada pin 21 1 atau high and boom ya. Seperti kita lihat ya, LED yang ada pada shield yang terpasang pada Raspberry Pi ini nyala ya. Oke, seperti kita lihat di sini, LED ini memang tersambung pada GPIO 21. Nah, sekarang kalau saya tulis logic 0 atau logic low ya, seharusnya LED akan mati. So, dengan demikian kita bisa yakin bahwa LED memang berada pada pin GPIO 21 dan bisa dinyalakan serta dimatikan.
Now let's control the GPIO menggunakan Swift. And for that, gue akan menggunakan sebuah Swift library atau dalam Swift dikenal dengan istilah module ya. Nah, module yang akan kita pakai adalah Swifty GPIO. Swifty GPIO mendukung berbagai ARM board ya, Raspberry Pi, BeagleBone, chip ya. So let's use this module. So let us create a new folder here. GPIO. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload module ini ya. Caranya adalah cukup kita clone ya, dengan git clone. Next, let's create our own Swift code. Nano main.swift. Let's make it bigger. Okay, so let's first import glibc. Glibc adalah module untuk berinteraksi dengan berbagai functionality dari Linux. Now let's create an instance dari GPIO Raspberry Pi. City GPIO.gpios untuk Raspberry Pi 2. Oke, di sini kita membuat instance dari GPIO-nya Raspberry Pi ya. Let di sini artinya bahwa GPIOs adalah konstanta ya, yang nilainya tidak perlu diubah-ubah lagi nanti. Dan GPIO sendiri adalah sebuah dictionary yang elemen-elemennya adalah sebuah pin GPIO. Nah, untuk mengakses GPIO 21 ya, seperti yang akan kita gunakan untuk menyalakan LED, kita perlu LED GPIO, let's say LED GPIO, kita akses dengan key P21. Oke. Ada waktunya ketika kita mengakses elemen dictionary, kita mendapatkan nilai nil ya, atau tidak ada. So, kita perlu gunakan sebuah keyword di Swift, yaitu adalah guard. Guard memastikan bahwa let GPIO tidak nil. Ya. Tapi jika memang nil, maka kita bisa gunakan block else. Ya. Di mana block else ini akan di-execute jika memang let GPIO adalah nil atas alasan apapun. Jika itu terjadi, maka kita tidak bisa melanjutkan program kita. So we better exit. Nah, guard memastikan bahwa jika block else tereksekusi, maka following statements itu tidak akan pernah dieksekusi lagi ya dalam satu scope. Which is scope yang kita lihat di sini adalah global scope dari program kita. Nah, jika let GPIO tidak nil, maka program akan dilanjutkan ke statement selanjutnya, yaitu misalnya let GPIO direction out. Nah, di sini kita menyatakan bahwa GPIO yang akan kita pakai adalah output. Nilai .out di sini adalah member dari sebuah enumeration GPIO direction.
Jadi saya bisa menulisnya dengan GPIO direction.out atau cukup menggunakan .out. That's the beauty of Swift. Nah, untuk menyalakan LED, kita cukup menulis nilai GPIO dengan 1. Oke, and that's it. Saya save. Nah, jika kita coba compile main.swift, most likely akan error. Oke, seperti lihat di sini, Swifty GPIO tidak bisa di-resolve ya. Karena memang kita belum menyatakan bahwa kita akan mengcompile main.swift dengan module Swifty GPIO. So for that kita perlu mengcompile main.swift dan juga code-code yang berhubungan dengan Swifty GPIO. For that, Swifty GPIO source. Saya akan mengcompile semua file Swift di dalam folder source. And boom. Kompilasi berhasil, kita bisa pastikan bahwa kita akan memiliki sebuah file executable main ya. Ini adalah hasil kompilasinya. Dan kita cukup menjalankan main. Nah, jika kita menjalankan langsung main, maka akan ada error ya. Seperti ini. Dan itu make sense ya, karena memang untuk mengakses GPIO kita perlu menggunakan sudo. Ya. Let's see, jika kita execute dengan sudo, apakah kita akan berhasil menyalakan LED? Let's find out. Boom. Oke, ada kesalahan di sini. Sebenarnya kita cukup menggunakan sudo main ya, seperti ini. Mari kita ubah code main.swift ya. Now, let's make the LED blink. Untuk itu kita perlu mentoggle nilai yang kita tulis ke pin LED GPIO ini. Untuk itu kita repeat ya, supaya blinknya terjadi untuk waktu yang tak terbatas. Nah, di sini kita toggle LED GPIO value, LED GPIO value. Kalau saat ini adalah 0, maka kita set dengan nilai 1. Sebaliknya kita set dengan nilai 0. Oke. Penting saya highlight di sini perlu ada spasi ya. Dan kita tulis sleep 1 detik ya. Sehingga nanti blinknya akan setiap 1 detik ya. Nyala mati setiap 1 detik. Dan kita repeat block code itu while true ya, selama-lamanya. Let's compile it. Oke, berhasil. Mari kita jalankan apakah berhasil memblink. Sudo main. Wait for it. Boom. Oke. LED akan blinking setiap 1 detik. Alright. Congratulations, kita sudah berhasil membuat LED blinking. What next? Well, while we can always use Nano, PI, or Emacs in order to code Swift directly in this console. To improve productivity, I think we need to set up development machine. In the next video, I will show you how to do that. And we can code with Xcode, for example.
So, see you later. Thanks for watching. Goodbye.